Bagi Indonesia yang berada di cincin api, gempa adalah bagian dari kehidupan kita. Sebab sejumlah sesar aktif mengepung banyak tempat. Tidak terkecuali sesar Cimandiri yang disebut BMKG sebagai penyebab gempa di Cianjur itu. Sesar Cimandiri adalah patahan geser aktif sepanjang kurang lebih 100 km. Sesar ini memanjang dari muara Sungai Cimandiri di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, lalu mengarah ke timur laut melewati Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. Di sekitar sesar Cimandiri ada sesar-sesar lainnya yang juga menyimpan potensi penyebab gempa, yaitu sesar Lembang dan sesar Baribis. Nah, sesar yang disebut terakhir yaitu sesar Baribis diprediksi menyimpan potensi gempa bagi wilayah Jakarta. Ini bukan omong kosong, melainkan fakta berdasarkan penelitian. Penelitian terbaru yang dipublikasikan di Scientific Reports Nature pada Kamis 16 Juni 2022 menambah bukti tentang ancaman gempa yang mengepung Jakarta dan sekitarnya. Penelitian yang ditulis Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Sri Widiantoro, dan tim ini menunjukkan bahwa sesar Baribis aktif dan menyimpan ancaman bencana besar. Sesar Baribis ini merupakan jalur patahan yang berjarak hanya sekitar 25 km di selatan Jakarta. Studi menyebut bagian barat segmen sesar Baribis yang aktif ini dalam kondisi terkunci. Ketika energi regangan yang terakumulasi ini akhirnya dilepaskan, maka gempa besar berpotensi terjadi. Sayangnya kita tidak bisa memprediksi kapan gempa besar itu akan terjadi. Tetapi sejarah mencatat sesar Baribis pernah menyebabkan peristiwa gempa dahsyat Jakarta, yaitu 5 Januari 1699 dan 22 Januari 1780. Dengan data sejarah dan kajian geofisika terbaru, semakin jelas wilayah megapolitan Jabodetabek yang dihuni lebih dari 29 juta jiwa atau sekitar 11% dari penduduk Indonesia ini rentan terimbas gempa bumi. Disinilah kita mesti bersiaga. Mitigasi bencana gempa di selatan Jakarta menjadi hal krusial, dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan bergabung langsung dengan pemerhati manajemen bencana Prihadi atau yang biasa disapa sebagai Mas Adi. Mas Adi, saya pernah melihat ada jurnal dari Science Report di majalah Natura yang menunjukkan potensi gempa dari sesar Baribis. Seperti apa yang bisa disikapi dari jurnal tersebut, Mas Adi? Ya, ada dua peneliti dari fakultas di ITB, Pak Sri Widiantoro dan juga Pak Supandi dari BMKG menyatakan bahwa mereka berdua melakukan penelitian terkait dengan sesar Baribis. Mereka meletakkan 7 alat Hall seismometer untuk meneliti seberapa besar gerakan sesar Baribis yang ternyata tadi disampaikan oleh Pak Daryono. Itu ada sekitar 5 mm per tahun. Memang agak lama, tapi proses ini kan juga masih harus diantisipasi. Dan penelitian dari Pak Sri Widiantoro ini merupakan penelitian lanjutan sebelumnya di tahun 2018. Kala itu beliau melakukan penelitian bersama Pak Endra Gunawan. Nah, ditemukan pada saat itu penelitiannya adalah tidak lebih besar dari 5, tapi di bawah 3 mm kalau nggak salah per tahun. Nah, di 2016 pun sebenarnya juga sudah ada penelitian terkait dengan sesar Baribis. Ini dari ahli geodesi dari Australia, Kulali namanya. Dia bahkan menyebut bahwa ada sekitar berada di 25 km di selatan Jakarta. Dan ini valid dan disampaikan oleh Pak Hilman dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga data-data yang dimiliki dan sudah diketahui oleh publik ini mestinya memang disikapi baik oleh kita sebagai masyarakat yang tinggal di selatan Jakarta ataupun juga pemerintah. Tapi yang menjadi soal memang adalah sesar Baribis ini memang masih harus terus dipelajari karena belum ada garis-garis yang jelas akan melewati di mana saja. Memang ada indikasi melewati sekitar Cipayung, kemudian juga di Ciracas, Pasar Rebo, dan juga Jagakarsa. Tapi ini lagi-lagi masih harus dilakukan penelitian, karena terakhir di Desember 2021, kalau tidak salah, BRIN, itu Badan Riset dan Inovasi Nasional, ingin memetakan sesar Baribis ini. Karena ini untuk melakukan langkah mitigasi ke depannya di tahun 2022, untuk kemudian bagaimana menyikapinya, bagaimana masyarakat di sekitar selatan Jakarta bisa siap siaga untuk menghadapi sesar Baribis ini. Tadi dikatakan berkali-kali di selatan Jakarta, artinya di wilayah bawah Jakarta bagian selatan itu memiliki potensi yang juga cukup berbahaya akibat dengan gempa. Kita akan mengajak Anda pemirsa bagaimana sebenarnya jalur yang dilewati oleh sesar Baribis ini merupakan peta lokasi wilayah Jakarta yang berpotensi memiliki dampak. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada garis yang berwarna biru, nampaknya juga ini
mengenai Provinsi DKI Jakarta, yakni adalah di kawasan Jakarta Selatan. Bagaimana dampaknya, Mas Adi melihat hal ini? Febri, yang perlu harus kita ketahui bahwa sesar baribis ini hanya satu dari sekian 295 sesar aktif yang sudah tercatat oleh pemerintah. Di Jawa sendiri, ini ada sesar Cimandiri, sesar Lembang, dan juga sesar Garut, ada satu lagi. Nah, ini memang yang kemudian harus menjadi antisipasi. Tapi kalau soal mitigasi, kita memang punya data, tapi kemudian jangan kemudian menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa. Justru awal dari mitigasi itu adalah bagaimana masyarakat bisa mengetahui wilayahnya itu memiliki potensi bencana. Ingat, kita di Indonesia itu beresiko karena memiliki begitu banyak ancaman. Salah satunya baribis, gunung api, tsunami segala macam. Jadi ketika kita sudah mengetahui daerah kita memiliki potensi bencana, maka yang harus disikapinya adalah bagaimana memitigasinya. Itu.